Mau bikin project, kalian pasti akan dihadapkan dengan beberapa hal ini. Yang pertama adalah aspek rasio. Nah, aspek rasio ini bakalan nentuin bentuk dari video kalian. Kalau misalnya mau pakai YouTube, ya bisa pakai 16:9. Kalau mau IGTV, bisa pakai 9:16. Kalau misalnya IG Feed, ya bisa pakai 1:1 kayak gini. Tentuin aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Lalu yang kedua adalah photo display mode. Ini akan menentukan bagaimana bentuk foto yang kita masukkan, apakah dia fit atau fill. Artinya apakah dia udah sesuai sama ukurannya aja atau dia bisa ke stretch. Nah, di sini gue sarankan pakai yang fit aja ya. Nanti baru kita setting pakai menu yang ada di dalamnya. Lalu di sini ada photo duration. Ini akan menentukan berapa durasi foto yang kalian masukkan. Lalu selanjutnya adalah transition duration. Jadi kalau misalnya kalian masukin transisi, itu kira-kira seberapa lama transisinya bekerja. Nah, disarankan di sini pakai 1,5 aja karena nggak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nanti di dalam KineMaster kita juga bisa atur lagi kok. Nah, lalu selanjutnya di sini ada import project, di mana kita bisa masukin project dari KineMaster di HP lain atau di device lain. Oke, kalau kita di sini kita akan mulai aja, kita bikin nama projectnya dulu. Misalnya di sini kita namain Kine Tutor dan kita klik next yang ada di pojokan. Nah, pertama kita akan dihadapkan dengan media browser kayak gini. Tujuannya untuk menentukan video mana yang bakalan masuk ke timeline kerja kita. Nah, kita masukin aja. Contohnya di sini gue udah siapin di file download, lalu gue udah siapin beberapa hal. Nanti kita akan coba kerjain dua project yang kayak short film, sama satu lagi project yang traveling. Jadi biar ada contoh yang seimbang. Nah, contohnya di sini kita mau masukin video dari contoh short film yang udah pernah kita buat. Nah, kita tinggal pilih aja, kita tap video mana yang mau kita pilih. Otomatis dia bakalan masuk ke bagian timeline kita. Nah, video yang kita masukkan tadi adalah layer utamanya. Layer utama di KineMaster ini sayangnya masih agak kaku ya. Jadi, apapun yang nempel ke situ ya bakalan ngikutin. Atau kita sebut dengan magnetic timeline. Kayak efek-efek lainnya bakalan nempel. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin layer berikutnya, bukan klik media lagi. Tapi kita klik layer, lalu klik media. Artinya kita bakalan nambahin layer baru. Nah, misalnya di sini gue pengen masukin adegan lainnya yang berhubungan sama short film ini, di mana dia lagi nampilin si HP-nya. Nah, kita klik aja video HP-nya itu, lalu kita gedein ukurannya pakai cara kayak gini. Atau kita klik bagian split screen, lalu kita pilih yang bagian full. Nah, itu tadi ya, ada layer yang pertama, ada layer yang kedua. Nah, tentunya setelah kita naruh di layernya, kita perlu akan memotong. Nah, contohnya di sini kita pengen potong video ini karena videonya mungkin terlalu panjang bagian kirinya. Nah, kita tinggal pilih aja, klik bagian kirinya, lalu kita tarik ke kanan, sampai bagiannya cocok dengan yang kita mau. Nah, lalu kita bisa tekan, lalu geser ke tempat yang paling sesuai sama posisi dari video kita. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau potong bagian kanannya, tinggal klik aja videonya, lalu tekan bagian kanannya yang ada titik-titiknya kayak gini, dan potong ke kiri. Nah, itu cara potong video dari kiri kanan, atau kita sebut dengan trim. Nah, tapi kalau kadang-kadang kita udah tahu nih titik potongnya mau di mana, dan kita nggak mau tarik-tarik karena takut nggak presisi, kita bisa taruh aja playhead-nya, atau yang merah-merah ini, di titik tertentu, lalu kita klik videonya, lalu kita ke menu ini, lalu di situ ada gambar gunting, atau tulisannya trim or split. Nah, di sini, kita bisa potong bagian kirinya dengan klik yang namanya trim to left of playhead. Ketika kita klik bagian kiri dari playhead-nya itu langsung kepotong. Tada! Ya, dia langsung kepotong seperti ini. Nah, atau kalau misalnya kita mau di bagian tengahnya kita bagi jadi dua video, tujuannya yang kirinya nanti kita hapus belakangan, teman-teman bisa klik bagian split at playhead ini. Tada, dia udah kepotong. Dan kita tinggal hapus aja pakai logo tong sampah yang ada di sini. Lalu bagian kanannya sama, kita tinggal taruh aja playheadnya di sini, lalu kita klik trim or split, dan kita pilih trim to right of playhead. Nah, itu dia tadi cara potongnya. Gimana kalau misalnya pada saat kita bikin short film ini kita pengen tambahin lagi video ke kanannya atau video utama. Nah, selama kalian yakin ini mau ada di timeline utama, nah kalian tinggal klik aja bagian media dan pilih video lainnya. Nah, otomatis dia akan playheadnya akan ke belakang banget. Jadi teman-teman perlu geser ke kiri kayak gini, lalu potong lagi bagian-bagian yang enggak diperluin. Contohnya bagian belakangnya di sini kita mau cut. Ya udah tinggal cut aja bagian kanan dari playheadnya. Nah, simpel kan caranya? Oke, nah itu tadi kalau misalnya kita mau bikin short film ya. Gimana kalau misalnya kita pengen ngedit traveling-traveling? Nah, tentunya yang pertama sama, kita bikin project baru kayak gini, lalu kita masukin video kita ke dalamnya, dan usahain video kita itu di settingan kameranya 60 fps. Kenapa? Karena biasanya di video traveling itu kita mau bikin slow motion. Nah, pertama kita cut dulu videonya sama kayak tadi persis. Teman-teman masih ingat caranya? Trim to left of playhead lagi. Terus bagian kanannya juga kita bisa potong. Pokoknya kita rapiin sesuai dengan yang kita mau. Nah, hasilnya contohnya seperti ini, hasil potong-potongannya. Nah, lalu kita pengen bikin videonya slow motion. Caranya, teman-teman tinggal klik videonya, lalu pilih yang bagian speed di sini. Nah, speed slow motion itu kita kurangin dari 1 jadi 0,5. Artinya ini kita slow motion 50%. Jadi kalau kita play videonya maka akan jadi seperti ini. Sama yang kedua juga kita bisa 50% lagi, dan yang ketiga kita bisa sama 50% lagi. Dan kalau kita play hasilnya bakalan jadi kayak gini. Tapi ingat ya, pada saat syuting, mau rekam, bikin 60 fps, jangan 25 fps. Nanti dia jadi agak patah-patah.
Oke, nah kalau ngomongin video traveling, kadang-kadang kita nggak lupa yang namanya transition. Tapi kebanyakan dari kita tuh pakai transition bawaan dari sini ya, ini tuh agak kurang. Nah, cara untuk bikin transition ini, teman-teman tinggal klik aja bagian tengah dari videonya yang tulisan plus ini, lalu pilih transition yang teman-teman mau. Contohnya travel tuh kayak gini. Nah, tapi kalau dilihat di sini, ini tuh agak kurang banget. Jadi kita pengen cari transition lain. Caranya, teman-teman klik plus di sini. Nah, lalu kita pilih bagian logo store ini, logo toko nih. Oke, kita tinggal pilih aja sesuai yang kita mau, contohnya yang zoom slide ini. Nah, kalau udah kita klik zoom slide ini, maka di sini ada tulisan download. Teman-teman tinggal download aja. Cekrek. Nah, setelah teman-teman download, biasanya dia akan muncul di bagian transitionnya langsung kayak gini. Dan kita tinggal pakai aja. Tara! Nah, kita coba klik play dan dia hasilnya bakalan langsung jadi kayak gini. Nah, gampang kan? Itu tadi untuk traveling. Jadi, dari video short film kita belajar cara cutting, cara masukin video layer kedua. Di bagian traveling kita belajar cara untuk bikin slow motion, bikin transition, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah gimana kalau misalnya kita mau masukin background. Oke, kita balik ke project yang short film lagi. Nah, pertama kita klik bagian audio yang ini, karena kita mau masukin musik. Nah, biasanya kalau kita masukin ke HP-nya, biasanya akan ada di album. Tapi kalau teman-teman belum ada, bisa langsung aja ke Get Music. Karena musik yang ada di KineMaster ini 100% free copyright. Jadi ini sudah aman untuk dijadiin video di YouTube. Nah, lalu kita coba cari aja musik yang paling cocok sama video kita. Misal di sini kita pengennya videonya itu agak slow. Nah, kita pilih yang Lullaby kayak gini lah ya. Atau misalnya kita pilih yang Tom untuk yang seru-serunya. Nah, kita tentuin aja lagunya sesuai dengan mood musik yang kita mau. Kita tinggal masukin aja. Cara masukinnya gampang banget. Klik bagian plus ini. Lalu dia akan langsung muncul di timeline seperti ini. Yang penting intinya kita masukin lagunya kayak gini. Dan kita langsung taruh di tempat yang paling sesuai. Contohnya seperti ini. Nah, kalau udah pasti pertanyaannya gini, Bang, gue tuh pengen bikin audionya itu dari kecil ke gede. Nah, itu bisa pakai transition kan biasanya. Tapi jangan khawatir, di KineMaster ini ada yang namanya volume envelope. Dan di volume envelope bagian ini, itu kita bisa ngatur volumenya sesuai waktu yang kita inginkan. Nah, contohnya, di detik ketiga atau keempat, itu kita bikin dia gede audionya. Tapi di detik satunya, audionya kecil. Nah, maka dia akan dari kecil ke besar kayak gini. Dan ini cocok banget kalau misalnya kalian pakai buat yang ada percakapan-percakapannya. Dia bakalan, ya keren banget gitu. Bisa kayak, oh audionya kecil, gede gitu. Nah, sama halnya kalau traveling. Cuman bedanya video-video traveling itu biasanya kita bikinnya itu sesuai beat gitu ya. Jadi kalian bisa cocokin sama beat musiknya, biar dia cocok dan keren. Contohnya ya kita tinggal potong-potong aja sesuai dengan beat yang kita mau seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau pas kita bikin short film kan kadang-kadang kita harus rekam audio ya. Nah, tenang aja, di KineMaster ini ada fitur recording live di sini langsung. Nah, caranya kita klik aja recording ini, lalu kita langsung press start di sini untuk mulai. Nah, salah satu kenapa gue seneng banget pakai Samsung, itu karena audionya itu tuh jernih banget kalau pas kita ngerekam. Jadinya ya kalau mau record langsung kayak gini tinggal record aja. Tapi kalau gue sih lebih prefer untuk record lewat audio recorder ya, dari fiturnya Samsung langsung, audio recorder misalnya, atau pakai Dolby. Nah, sekarang tuh ada aplikasi-aplikasi recording yang bagus banget. Nah, kita tinggal rekam aja dan masukin kayak gini. Pagi ini, pagi yang indah. Dan ini udah bisa jadi salah satu fitur yang cukup oke ya untuk kita gunakan. Nah, di sini gue pengen kalian explore sih di bagian misalnya reverb ini untuk nentuin ruangannya mau kayak di kamar mandi, kayak di ruangan aula besar, atau kayak di ruangan echo. Jadi kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan video yang kalian incer. Pengennya suaranya kayak apa. Pagi ini, pagi yang indah. Pagi ini, pagi yang indah. Nah, lalu di sini juga ada voice changer di mana kalian bisa bikin suaranya lebih gahar, atau bisa kayak chipmunk, atau kayak bad guy, atau mau kayak apapun, itu ada efek-efeknya di situ. Pagi ini, pagi yang indah. Pagi ini, pagi yang indah. Kalian tentukan aja sesuai dengan yang kalian mau. Di sini gue nggak akan satu-satu contohin karena bakalan panjang banget. Tapi kalian yang tahu kebutuhan dari audio kalian. Ingat, untuk reverb itu untuk nentuin echo ruangannya mau kayak apa. Lalu untuk voice changer ini menentukan pitch-nya. Mau yang gogo atau yang sepertinya kau mulai curiga padanya. Jadi kalian tentukan sendiri seperti apa suara yang kalian mau. Oke, kita cukup ngomongin audio ya, karena bakalan panjang banget. Tapi nextnya gue akan bahas satu persatu kayak audio ducking dan lain-lain. Nggak masalah, gue bisa bikin seriesnya satu-satu. Kita langsung lompat ke bagian color. Nah, di KineMaster ini salah satu fitur yang menurut gue cukup ampuh adalah fitur color gradingnya. Karena ini cukup menarik, kayak PC punya gitu. Ini di sini video gue masih flat banget. Nah, di sini cara untuk mengcolor grading, pertama kita klik dulu bagian adjustment. Lalu kita pilih di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kurang lebihnya gini, brightness itu untuk cahayanya. Mau terang, mau gelap. Kontras itu untuk perbedaan antara terang gelapnya. Nih lihat, kalau makin kontras, perbedaan terang gelapnya tuh makin jelas banget. Nah, ini juga bisa bikin videonya lebih
Lebih apa? Lebih kontras. Ya nggak perlu dijawab ya, kita udah tahu semua kontras. Makin kontras biasanya videonya makin gahar gitu. Tapi ya tergantung videonya. Kalau videonya kurang bagus, dikontrasin kadang-kadang jadi makin burik. Oke, lalu saturation. Nah ini gue pengen bayangin saturation ini tuh kayak kalian nentuin warnanya mau seberapa ngejreng. Oke, nah antara saturation sama vibrance ini mirip-mirip ya. Kalau saturation itu kalian bawa semua color ngejreng, tapi kalau vibrance itu cuman warna-warna yang tertentu aja yang bakalan gonjreng, yang bakalan ngejreng. Oke, vibrance sama saturation. Kalian nggak perlu perdebatkan mana yang paling bagus, kombinasikan aja. Lalu selanjutnya ada temperature. Ini menentukan suasana dari video kalian. Mau yang warm, hangat ya, atau mau yang cold. Nah, warm itu agak kekuning-kuningan, cold itu agak kebiru-biruan. So, kalian tentukan mau suasananya warm atau cold. Kalau gua di sini udah aman lah, ini soal temperature udah ditentuin pada saat syuting, jadi nggak perlu gua ubah-ubah dikit. Paling kalau mau gua bikin ya +1 aja dikit. Nah, lalu highlight. Highlight ini adalah area terang dari videonya. Nah, kalau misalnya kalian pengen area terangnya makin terang, ya kalian bisa gedein di sini. Nah, shadow ini bagian gelapnya. Jadi kalian bisa tentukan bagian gelapnya mau seberapa gelap. Nah, lalu kalau untuk gain itu adalah area yang terangnya terang banget, pengen dibikin makin terang atau gimana? Nah, kalian tentukan sendiri. Gamma itu area tengahnya, dan lift itu area bawahnya, area gelap. Nah, tapi lift gamma gain ini untuk di KineMaster gue rasa nggak perlu dipakai, karena nggak secanggih yang ada di PC. Yang ada malah nanti hasilnya jadi kurang bagus. Lalu ada yang namanya hue atau colornya. Gue rasa ini juga nggak perlu diganti, karena bakalan mengganti seluruh warna yang ada di dalam video kalian. Nah, kalau memang kalian yakin videonya itu rata-rata warnanya sama, mentahannya, kalian bisa klik apply to all biar dia sesuai dengan semua video yang ada. Nah, atau kalau kalian pengen cepet nih, biasanya kalian bisa langsung klik aja di bagian color filter. Nah, di bagian color filter ini instan ya, videonya bakalan sesuai dengan warna yang kita inginkan. Contohnya di sini ada filter yang cold, lalu ada filter basic, lalu ada filter-filter yang lain yang udah film look banget gitu. So, untuk menentukannya ya tentukan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, gimana selanjutnya kalau misalnya mau nambahin teks? Ini gampang banget, teman-teman. Tinggal klik aja layer, lalu klik teks di sini. Dan kita tentuin aja teks yang kita mau. Misalnya kita tulis, "Selamat pagi." Nah, untuk fontnya, teman-teman tinggal pilih aja di bagian font ini. Yap. Lalu kita klik font yang kita mau. Contohnya seperti ini. Kita bikin in animation-nya ini di sini fade. Jadi biasa aja, nggak yang alay-alay banget. Dan waktunya 2 detik, biar keluarnya slow banget. Nah, itu dia kalau teks ya. Kalian atur aja teksnya. Ya, untuk short film biasanya sih simple-simple aja. Atau kalau traveling pun itu juga nggak aneh-aneh banget. Terakhir adalah efek. Nah, kita akan bahas secara cepat aja bagian efek ini. Kita klik layer, lalu kita klik effect. Nah, efek ini banyak banget macamnya. Tapi kalau belum punya, biasanya akan basic doang kayak gini. Kita bisa klik store lagi, dan kita cari yang kita mau. Contohnya di sini gue pengen bagian crosshatch ini ya, karena bagus. Dan kita klik aja, kita download. Dia bakalan masuk ke bagian sini. Nah, ketika udah masuk, kita tinggal atur aja ukuran dari efek ini. Karena biasanya cuman kotak kecil gitu, kita tinggal gedein aja sesuai dengan video kita. Kita tinggal atur alpha atau opacity-nya, turunin dikit, atau kita bikin 98% biar tetap utuh. Lalu efek ini juga bisa diatur, tapi setiap efek punya pengaturannya sendiri ya teman-teman ya. Untuk efek yang ini, pas kita setting sih, kita ketemunya ada strength-nya. Mau seberapa strength dia. Lalu hedge-nya mau seberapa banyak. Nah, lalu di sini hedge-nya levelnya mau seberapa padat. Seperti itu. Nah, untuk efek ini juga banyak banget efeknya. Gue harap kalian bisa explore sendiri ya. Karena ya itu banyak banget. Jangan sampai cuma terpatok sama satu efek ini aja. Ada glitch, ada efek-efek yang kayak VHS, yang kayak film-film vintage gitu ya. Dan keren banget dan kalian bisa tentukan. Nah, terakhir adalah exportnya. Kalian tinggal klik aja export yang ada di pojokan ini. Dan tentukan ukuran dari video kalian. Mau 1080, mau